Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ali Rosdin, M.Hum, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Agung Tri dari Badung, Bali. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, hingga kini kita masih diberikan kesehatan. Pada kali ini, saya akan menyampaikan gagasan yang mengenai COVID-19 yang berjudul pandemi yang mengguncang dunia. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di pasar ikan Wuhan, Tiongkok. Hewan diprediksi menjadi medium penyebaran virus ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, World Health Organization atau WHO mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada 11 Februari 2020. WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut adalah coronavirus. Virus disease pada tahun 2019 atau disingkat menjadi COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi adalah epidemi yang penyakit yang menyebarkan wilayah luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari warga negara Jepang. Dengan kecepatan penyebarannya yang semakin eksponensial, upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat semakin intensif. Kebijakan lockdown pada periode ini semakin awam digunakan oleh berbagai negara. Berdasarkan data dari WHO, ECDC, CDC, US, NHC, PRC, Worldometers, Gov.uk, dan lain-lain, hingga Sabtu 29 Oktober 2022 jam 17.41, jumlah kasus virus corona di dunia telah mencapai 635.167.894 orang. Sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 6.592.960 orang dan 14.307.559 orang positif aktif atau masih sakit, serta 614.267.375 pasien dinyatakan sembuh. Penyebaran COVID-19 dapat melalui mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Adapun gejala yang paling umum seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa, atau bau. Adapun cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah rutin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dahsyatnya goncangan virus corona terhadap dunia sehingga sangat banyak menimbulkan dampak. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan dunia. Salah satunya seperti sekolah menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online. Di sektor perekonomian, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19. Di sektor industri, pabrik perindustrian juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK atau pemutusan hubungan kerja, sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Berbagai negara bergerak cepat untuk mengeluarkan kebijakan, termasuk stimulus ekonomi
guna menyediakan pembiayaan penanganan pandemi dan dampaknya. Stimulus tersebut diberikan untuk penanganan wabah di sisi kesehatan dan sebagai bentuk antisipasi dampak ekonomi yang diperkirakan sangat parah. Pendanaan juga dibutuhkan karena ada kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditawar untuk penguatan sistem kesehatan seperti untuk melakukan testing, peningkatan kapasitas rumah sakit, pengembangan vaksin, dan lain sebagainya. Di samping masalah-masalah yang timbul akibat COVID-19, ada pun hikmah yang dapat kita petik. Pentingnya menjaga kesehatan dari hal-hal kecil yang sangat berdampak besar bagi kesehatan kita semua. Dan dengan adanya lockdown, di rumah kita menjadi lebih banyak mengisi waktu bersama keluarga, masyarakat, di berbagai kalangan juga berlomba-lomba berdonasi membantu masyarakat yang membutuhkan. Inilah solidaritas sosial kita bersama. Sekian gagasan yang saya sampaikan. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Dan semoga pandemi ini cepat pulih sehingga kita dapat hidup dengan normal kembali. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.